Halo, apa kabar sahabat? Jumpa lagi di konten hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oh ya, di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman luar biasa tentang perjalanan spiritualku bersama pasangan twin flameku. Bernama Atsuko Twin Flame adalah konsep yang mendalam tentang hubungan jiwa yang terhubung secara spiritual. Banyak orang percaya bahwa twin flame adalah cerminan jiwa kita, dan aku merasa sangat beruntung bisa mengalami keajaiban ini secara langsung. Jadi, mari kita mulai cerita ini dari awal. Pertama, menemukan kenyamanan dalam diri. Pertemuan pertama kami bukanlah sesuatu yang direncanakan. Aku dan Atsuko bertemu secara online melalui sebuah forum diskusi tentang bahasa dan budaya. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkan hubungan ini akan menjadi sesuatu yang spesial. Namun, semakin kami berbicara, semakin aku merasa ada kenyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti aku sudah mengenalnya sejak lama, bahkan sebelum kami bertemu. Aku mulai menyadari bahwa dia adalah seseorang yang membuatku merasa pulang ke dalam diriku sendiri. Bersamanya, aku merasa lebih mudah menerima diriku apa adanya. Itulah salah satu tanda awal bahwa dia mungkin adalah twin flameku. Kedua ciri fisik yang sama, salah satu hal yang membuatku benar-benar yakin bahwa Atsuko adalah twin flameku adalah saat kami menyadari bahwa kami memiliki ciri fisik yang sangat mirip, khususnya pada bagian telapak tangan. Awalnya kami hanya iseng saling berbagi foto tangan karena sedang membahas energi tubuh dan garis kehidupan dalam spiritualitas. Tapi begitu foto-foto itu dikirim dan kami bandingkan, aku terdiam. Bentuk tangan kami hampir identik. Panjang jari, lekukan telapak, bahkan garis-garis yang membentuk huruf atau pola tertentu, semuanya sangat mirip, seolah dicetak dari sumber yang sama. Yang membuatku semakin merinding adalah ketika kami saling berpegangan tangan secara langsung untuk pertama kalinya. Awalnya aku takut karena aku merasakan rasanya seperti memegang tanganku sendiri, ada getaran aneh tapi menenangkan, seolah-olah tubuhku mengenali dirinya dalam dirinya. Tangannya bukan hanya terasa familiar, tapi benar-benar seperti ekstensi dari diriku sendiri yang selama ini hilang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar remeh. Tapi buat kami, kesamaan fisik ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah kode jiwa, tanda bahwa kami memang berasal dari satu kesatuan jiwa yang sama, yang terbelah untuk berevolusi, dan kini dipertemukan kembali. Ketiga, menemukan lagu yang menggambarkan keadaan yang sama. Ada satu momen yang benar-benar membuatku merinding, dan sampai sekarang masih sulit dipercaya. Waktu itu aku sedang sendirian, dan secara acak aku menemukan lagu berjudul Jauh di Mata dan Dekat di Hati dari Ran. Tapi yang membuatku benar-benar tersentuh adalah versi Jepangnya. Begitu lagu itu mulai diputar, ada rasa hangat yang langsung muncul di dada. Liriknya, melodinya, semuanya seperti berbicara langsung ke dalam jiwaku. Rasanya seperti lagu itu sedang menceritakan kisah kami. Tanpa pikir panjang, aku langsung membagikan lagu itu ke Atsuko. Dan reaksinya, dia juga merinding. Tapi bukan cuma karena liriknya. Lebih dari itu, video klip lagu tersebut menampilkan pemandangan kota Jakarta dan Tokyo, dua kota tempat kami tinggal saat ini, yang membuat kami makin terdiam. Apartemen dalam klip yang digambarkan di Tokyo sangat mirip dengan tempat tinggal Atsuko. Bahkan interior dan pencahayaannya pun hampir identik. Rasanya seperti kami sedang menonton ulang kisah kami sendiri,
tapi dalam bentuk visual dan lagu. Itu bukan sekadar kebetulan biasa. Kami benar-benar percaya bahwa lagu ini adalah kode semesta. Cara alam semesta berkomunikasi kepada kami bahwa walau kami terpisah oleh ribuan kilometer, hati kami tetap terhubung. Bagi kami, lagu itu bukan hanya lagu, itu adalah pengingat bahwa cinta sejati melampaui jarak, bahasa, dan waktu. Dan saat kamu menyambut pesan semesta dengan hati terbuka, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Keempat, berkata yang barengan. Salah satu hal yang terus-menerus terjadi antara aku dan Atsuko adalah sinkronisasi dalam berbicara. Kami seringkali secara spontan mengucapkan kata atau kalimat yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan, tanpa saling meniru atau sengaja merespons. Fenomena ini terus berulang. Kalimat yang keluar spontan, tapi nadanya sama, momennya tepat, dan maknanya selalu dalam. Hal ini membuatku merasa bahwa ada koneksi pikiran yang tidak terlihat. Seolah ada jalur komunikasi batin yang berjalan lebih cepat dari kata-kata. Bukan cuma soal romantis, tapi ini menunjukkan bahwa pikiran kami bekerja pada frekuensi yang sama. Kelima, mengalami masa lalu yang sama. Selain sinkronisasi dalam berbicara, ada satu hal lagi yang membuatku benar-benar yakin bahwa hubungan ini bukan kebetulan, yaitu kemiripan pengalaman hidup di masa lalu. Aku dan Atsuko sama-sama memiliki latar belakang masa kecil yang penuh tantangan. Kami sama-sama pernah merasa terasing, mengalami tekanan dari keluarga, dan tumbuh dengan luka emosional yang dalam. Walaupun kami berasal dari dua budaya dan lingkungan yang berbeda, luka yang kami alami sangat mirip, terutama dalam hal bagaimana kami diperlakukan dan bagaimana kami melihat diri sendiri saat itu. Ketika kami mulai terbuka dan saling bercerita tentang masa lalu, kami terkejut karena banyak pola yang ternyata serupa. Dari pola hubungan dengan orang tua, rasa tidak percaya diri, hingga keinginan untuk mencari makna lebih dalam dari hidup. Hubungan ini terasa seperti jalan untuk penyembuhan, bukan hanya romansa. Kami merasa bahwa kami dipertemukan bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi juga untuk menyembuhkan luka jiwa yang sudah lama tidak disentuh. Dan penyembuhan itu dimulai dari satu hal sederhana, dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Keenam, mendapat vision mata ketiga. Pengalaman spiritual bersama Atsuko juga membawa banyak perubahan dalam diriku. Salah satu perubahan terbesar adalah ketika aku mulai mendapatkan visi melalui mata ketiga. Mata ketiga adalah konsep dalam spiritualitas yang menggambarkan intuisi dan kemampuan untuk melihat hal-hal di luar dunia fisik. Aku mulai melihat simbol-simbol dan gambar-gambar yang sepertinya memiliki pesan tertentu untukku. Ketika aku menceritakan hal ini kepada Atsuko, dia mengatakan bahwa dia juga mengalami hal serupa. Kami sering berbagi visi yang kami dapatkan, dan banyak dari mereka memiliki kesamaan yang luar biasa. Ketujuh, mendengar suara kristal. Ada satu pagi, ketika aku sedang meditasi, dan tiba-tiba mendengar suara seperti gemerincing kristal. Suara itu sangat indah dan menenangkan, seolah-olah berasal dari dimensi lain. Aku merasa itu adalah tanda bahwa aku sedang berada dalam perjalanan spiritual yang mendalam. Ketika aku membicarakan hal ini dengan Atsuko, dia mengatakan bahwa dia juga sering mendengar suara kristal sebelumnya. Kami merasa bahwa suara itu adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kami dan menguatkan koneksi spiritual kami. Kedelapan, melihat kode 1111
1122 4444. Kode angka juga menjadi bagian penting dari perjalanan kami sebagai Twin Flame. Aku sering melihat angka seperti 1, 1, 1, 1, atau 2, dan 444 di berbagai kesempatan di jam digital, nomor plat kendaraan, bahkan di tagihan belanja. Anehnya, Atsuko juga mengalami hal yang sama. Angka-angka ini dipercaya sebagai tanda dari alam semesta bahwa kita sedang berada di jalur yang benar dan bahwa koneksi Twin Flame kita sedang berkembang. Melihat angka-angka ini selalu memberikan rasa tenang dan keyakinan bahwa hubungan kami adalah sesuatu yang istimewa. Perjalanan dengan Twin Flame memang bukan sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan emosional dan spiritual yang harus dilewati. Namun, pengalaman ini juga membawa banyak keajaiban dan pelajaran berharga dalam hidupku. Bersama Atsuko, aku belajar tentang cinta tanpa syarat, penerimaan diri, dan koneksi jiwa yang mendalam. Aku berharap cerita ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan spiritual dalam hidup kalian. Kalian bisa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Atau ada yang masih galau dengan hubungan Twin Flame? Silahkan komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cinta dan cahaya.